malam, pagi, siang, sore. Jadi praktikum kelima ini kita akan belajar tentang array dan grading sederhana dalam Python. Jadi mungkin di sini nanti tidak sederhana buat teman-teman, tapi ini sebenarnya sederhana dan santai aja. Nanti kalau ada kesulitan teman-teman kita bisa diskusi di grup. Tentunya jangan tanya jawaban praktikumnya, tapi tanya tentang materi atau konsep-konsep di coding Python di sini. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, ini pertemuan 5. Waktunya harusnya Jumat kemarin, tapi saya baru hari ini aja udah malam. Ini pertemuan 5 setelah UTS. Jadi setelah UTS ini kita tetap pakai Python, tapi nanti mulai minggu depan paling kita akan singgung-singgung sedikit tentang MATLAB, tapi tidak begitu banyak praktek, hanya membandingkan aja. Misal ini di Python nih, fungsi ini kalau di MATLAB nanti pakai apa. Saya pun juga masih belajar kalau baik Python maupun MATLAB, tapi yang udah akhir-akhir ini udah sering pakai ya Python, jadi mungkin udah agak sedikit lancar, walaupun untuk buat materi seperti ini pun masih harus googling. Oke, kita mendalami tentang array dan grading. Sebenarnya kemarin kalau review yang kemarin tentang array ini emang agak kompleks ya, maksudnya kalau agak membingungkan kadang. Kalau 1D array kan teman-teman mungkin udah biasa ya dengan semacam list kayak gitu. Ini kan namanya 1D array atau vektor. Jadi ya cuman kayak deret angka aja. Nah, nanti 2D array ini 2D ini yang udah agak jelimet karena udah bentuknya matriks. Apalagi yang udah 3D dan ada yang berapa dimensi lagi. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya akan berkutat di 2D. Jadi seperti matriks seperti ini, nanti teman-teman akan mengotak-atik matriks untuk membuat peta kontur. Mungkin di Geodas sudah ada ya kontur topografi, dan di Sayat juga untuk praktikum geomorfologi atau apa, saya lupa. Nah, ini tentang array kemarin sudah dijelaskan, jadi ini review sedikit aja. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan mendalami tentang konsep mass grid, fungsi mass grid. Ini digunakan untuk membuat koordinat teratur, titik-titik teratur dari dua buah array satu dimensi. Jadi dari semacam list gitu kita bisa membuat matriks. Matriksnya seperti apa? Nah, kita coba praktekkan ya. Jadi di sini saya sumbernya dari pythoncourse.eu. Saya pun juga googling, santai aja, kalau nggak bisa googling. Nah, ternyata di sini ada contoh yang bagus. Ini yang saya buat untuk penjelasan nanti, selain contoh dari saya sendiri. Oke. Nah, kita membuat titik teratur yang didapatkan dari dua buah array satu dimensi. Maksudnya gimana coba? Ini kan ada dua buah array satu dimensi ya. Ini kan seperti list biasa, ada namanya x0 dan y0. Kalau kita print ya x0 itu 1, 2, 3, 4, y0 2, 4, 6, 8. Oke, nah ini dua buah array satu dimensi. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa buat grid yang nanti berupa array 2 dimensi yang seperti matriks itu. Nah, nanti ini silakan teman-teman ketikkan dan coba di Jupyter notebooknya. Dua buah array ya, ini seperti koordinat y dan x0 dan y0. Nah, kalau kan kita bahas mass grid, nah sebenarnya teman-teman bisa, kita lihat dulu aja help-nya, bantuan. Jadi sebenarnya dokumentasi fungsinya seperti yang kita kemarin buat modul kan,
buat dokumentasi juga di bawah dev itu kan kita nulis ini fungsinya tentang apa sih. Nah di sini ada nih return coordinate matrices from coordinate vectors. Jadi kita buat matriks dari vektor. Ingat vektor itu kan 1D array satu dimensi. Coba vektor. Nah ini vektor array satu dimensi menjadi matriks. Jadi 2 buah array menjadi satu matriks. Nah, apa yang kita masukkan? X. Saya belum nyoba sih kalau satu doang ya. Kayaknya seperti satu doang bisa nanti jadi square gitu. Cuman di sini kita nyobanya 2. Nanti teman-teman coba. Nah, fungsinya seperti ini. X0, Y0 ini adalah yang nanti array-nya menjadi 2 buah maksudnya. Nah ini berarti ini bisa satu aja, maksudnya nggak harus ada sedikit koreksi, 2 buah array satu dimensi titik teratur. Oke, ini contohnya untuk titik teratur bentuk kotak koordinat, cuman sebenarnya bisa satu sepertinya, ini saya belum coba. Nah kalau nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah biasanya kita buatnya 2, saya tadi lupa nggak mencoba. Nah X0, Y0, X besar dan Y besar di sini harus diperhatikan. X kecil dan Y kecil itu untuk yang tadi 1D array. Nah fungsinya adalah np numpy dot maskgrid X0 Y0 X0 X kecil 0 Y kecil 0. Nanti dia menghasilkan X besar 0 dan Y besar 0. Nah coba kita print X0. Ini jangan usah bingung dengan ini hanya untuk menambah baris. Enter, ini enter maksudnya biar nggak numpuk-numpuk. X0 dan bentuk dan ukurannya, bentuknya. Nah setelah kita print menjadi seperti ini. Kalau teman-teman tadi X0 itu kan 1, 2, 3, 4 satu dimensi. Nah di sini itu menjadi 1, 2, 3, 4 nya ada 4 ya, semuanya sama tapi dia jadi 2 dimensi dengan bentuknya 4 kali 4, maksudnya 4 baris kali 4 kolom. Nah untuk Y yang tadi 2, 4, 6, 8. Nah ini bentuknya beda. Kalau yang X0 dia jadi diulang selama 4 kali. Yang Y0 diulang selama 4 kali tapi diputer. Jadi yang kalau ini barisnya tetap baris tadi, kalau ini 2, 4, 6, 8 nya turun jadi kolom. Nah ini udah jadi matriks 2D array. Maksudnya apa sih ini 2D array itu? Oh ya ini kayak matriks biasa sebenarnya, ini baris, ini kolom. Nah kenapa kok yang ini itu tetap 1, 2, 3, 4 menjadi baris, kenapa kok yang ini menjadi kolom gitu. Nah kita akan coba bahas dan nanti apa gunanya di belakang. Nah dari contoh di atas kita mendapat X besar 0 dan Y besar 0 untuk yang sebagai hasil gradingnya. Nah untuk menggambarkan lebih mudah, nah kita coba plotkan X kecil 0 Y kecil 0 dan X besar 0 Y besar 0. Hasilnya seperti apa? Nah di sini saya coba bikin data bantuan, bukan data, ini sebenarnya bukan data, cuma bantuan aja yang bentuknya array isinya 0, 0, 0, 0. Maksudnya kita akan ngeplot Y kecil 0 dan X kecil 0 tapi tidak jadi satu, tapi maksudnya yang X kecil 0 itu nanti berada di Y0, di Y sama dengan 0, dan Y kecil 0 berada di X sama dengan 0. Oke, kita coba plot, bentuknya akan seperti ini. Nah ini ada 3 macam plot. Yang pertama ada plot hasil maskgrid.
ada plot hasil mass grid yang warnanya biru, kemudian ada plot array X kecil 0 dan plot array Y kecil 0. Oke, kita akan bongkar satu-satu. Kalau ini kita tutup, kita komen, kita plot, nah hilang, berarti hasil mass grid tadi itu yang banyak ini, scatter itu untuk ngeplot titik-titik. Nah oke, kalau ini kita hilangkan tinggal 2. Nah ini yang biru ini adalah ini X0. Salah. Ini X0 ya. Oke, kita buat ini. Oke, ini yang Oke, ini yang X0. Ini yang X0. Kalau ditambah Y0 ini. Jadi 2, 4, 6, 8 sama 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya tadi saya kasih 0 palsu ini ya biar 1, 2, 3, 4 itu ada di X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan 2, 4, 6, 8 di X sama dengan 0. Maksudnya untuk membandingkan. Nah, hasil mass gridnya, hasil gradingnya itu kan ini. Kalau kita keluarkan lagi, nah ini kalau kita hilangkan, nah koordinat teratur dari 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, dan dia bikin kotak dengan batasan ini. Polanya seperti itu. Ini oke, dan ini oke. Jadi dia membentuk kotak yang teratur. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Makanya saya gambarkan ada seperti ini ya agar lebih mudah. Sebenarnya mass grid itu ngapain sih? Nah, itu dengan gambaran seperti ini semoga bisa sedikit membantu. Ini kalau ya sedikit review lagi. Nah, ini kalau mass gridnya hasilnya seperti ini. Nah, kalau X0 tadi sebenarnya ini yang orange, Y0 yang hijau. Nah, hasilnya mass gridnya itu ini harusnya ada, cuman ini karena nutup ya, jadi seakan-akan nggak ada, tapi sebenarnya ini sampai sini. Oke, nah jadi hasil gradingnya seperti itu, seperti ini. Makanya disebut sebagai koordinat teratur atau titik teratur, karena dia spacingnya ngikut dari yang tadi X kecil 0 dan Y kecil 0, spacingnya ngikut. Jadi kita bikin kotak seperti ini. Nah, ini setiap di geofisika itu biasanya nanti data-data kita akan kita grid seperti ini, dibikin kotak-kotak kayak gini. Walaupun pas ketika ngukur itu nggak teratur, tapi ketika ngolah itu dibuat teratur. Nah, itu penjelasan contoh dari saya. Nah, ini penjelasan yang lebih bagus ada di yang tadi Python course.eu yang dari ini www.python-course.eu matplotlib contour plot. Di sini ada penjelasan gambaran tentang mass grid. Jadi saya pun googling nggak masalah. Kalau teman-teman ada masalah, googling aja nggak apa-apa. Yang penting maksudnya kalau jawabannya itu pakai fungsi yang udah diajarin aja, jangan tiba-tiba ada jawaban yang fungsinya aneh gitu langsung ketahuan sebenarnya itu hasil dari mana, karena belum diajarin kok udah bisa. Ya nggak apa-apa, itu kreativitas, asal kalian kalau bisa sih jangan, cuman kalaupun kayak gitu ya paling nggak harus tahu lah yang di copy itu maksudnya seperti apa. Tapi tetap lebih baik yang bikin, bukan copy total ya, maksudnya hasil kalian belajar googling itu kalian gunakan pengetahuannya untuk ngerjain tugas, itu nggak apa-apa asal kalian paham dan tidak ke masa depan, dalam artian yang kita baru diajarin bikin fungsi seperti ini kok kalian udah pakai fungsi yang lebih canggih gitu yang belum pernah diajarin sama sekali. Kalau kayak gitu kan kelihatan banget cari banget gitu. Kita cari itu kan buat cari referensi sebenarnya, bukan untuk
mencari kode untuk di copy, karena mau ngopi dimanapun tuh ada, tugas-tugas saya tuh ada semua di internet. Tentunya nggak sama plug, tapi kalian bisa, tapi ya itu jangan sampai nyontek atau ngopi karena langsung ketahuan, apalagi coding. Jadi lebih baik nyoba sendiri tapi salah daripada ngopi, itu jelas sih. Jadi nilainya jauh lebih bagus yang nyoba sendiri walaupun salah. Dan kalaupun ngopi itu yang rugi biasanya dua, yang di copy dan yang mengcopy, karena yang di copy nanti nilainya juga ikutan jelek karena similarity-nya tinggi. Oke, kembali. Oke, di sini ada contoh. Kita buat list namanya xlist linspace min 3 sampai 3 dengan jumlah anggota 3, yang y min 3 sampai 3 dengan jumlah anggota 4. Ini min 3 0 3, ini yang xlist, min 3 min 1 1 dan 3 untuk ylist. Jadi min 3 sampai 3 jumlahnya 3, min 3 min 1 1 3, dari min 3 sampai 3 jumlahnya ada 4. Ya kalau linspace kan seperti itu, dari berapa sampai berapa, jumlah anggotanya berapa. Ini xlist ylist. Kita buat mass grid. Nah, hasilnya adalah mass grid x. Nanti di sini saya ganti xlist, x besar list. X itu yang hijau, y itu yang biru seperti yang tadi. Yang x terulang baris sama persis, yang y dia ditranspos ke bawah 3 3 4 3 1 1 min 3 min 1 1 3 menjadi kolom, kemudian berulang selama 3 kali. Ini berulang selama 4 kali yang x, yang y berulang selama 3 kali. Maksudnya gini, yang y, yang x ini hasil mass grid itu dia nggak berubah, tetap dalam baris, diulang selama 4 kali. Kenapa 4? Karena jumlah anggota y itu ada 4. Jadi jumlah anggota satunya itu ada 4, ini diulang 4 kali. Maka dia berarti 3 kali 4, 3 kolom 4 baris, maksudnya gitu. Nah, terus yang ini yang y diputar menjadi kolom, ditranspos, kemudian diulang 3 kali karena jumlah anggota x-nya 3. Nah, ini skemanya bagus dari pythoncourse.eu. Nah, ini sebenarnya menjadi pasangan koordinat. Min 3 dan min 3 ini, 0 dan min 3 ini, 3 dan min 3 ini, min 3 dan min 1 ini, 0 dan min 1 ini. Jadi ini menjadi pasangan koordinat x dan y. Oke, seperti ini. 3 dan 3 di pojok sini. Jadi makanya ini menjadi koordinat, yang pasangan koordinat. Ini titik-titik teratur tadi seperti ini. Nah, kalau kita praktekkan, ini kan xlist sama dengan numpy downlinspace min 3 3, jumlahnya 3, ylist seperti ini. Nah, di praktek ini saya ubah namanya menjadi xlist, x besar list dan y besar list. Tidak ini, biar nanti x besar y besar kita pakai di bawah. Nah, kita coba run, nggak keluar karena memang nggak ngeprint apapun. Nah, kita coba print xlist, ini kita ubah harusnya. Nah, print xlist, enter xlistnya, xlist shape, oke. 4 kali 3, min 3 0 3, min 3 0 3, oke, seperti tadi. Jadi ini diulang 4 kali, terus ini yang ylist ditranspos terus diulang selama 3 kali. Nah, hasilnya ini akan menjadi pasangan koordinat xlist dan ylist. Jadi konsep mass grid itu seperti itu. Membuat koordinat teratur seperti tadi yang kita praktekkan di sini, dari 2 macam
X dan Y kita bisa buat seperti ini. Ini harusnya, ini karena ketutupan aja ya, ini harusnya ada titik-titik biru juga sampai sini juga, cuman karena ketutupan yang ini, kalau tutupnya kita hilangkan dia akan ada. Oke, ini yang contoh dari Python course.eu. Ini seperti ini. Kalau kita coba, nah kita kan baru dapat koordinat seperti ini koordinatnya. Kita ngukurnya di sini. Kalau ibarat kita di lapangan nih, kita ngukur di sini, terus tiap 2 meter kita ngukur lagi, 2 meter kita ngukur lagi, 2 meter kita ngukur lagi, terus ke sini 2 meter ngukur lagi, seperti ini membentuk grid. Nah, setelah itu, nah setiap ngukur itu kan kita dapat angka nih hasil pengukurannya. Nah, di sini kita buat angkanya itu sebagai nilai jarak aja. Jadi kita membuat, ini bukan Z ya, kita membuat jarak. Jadi membuat nilai jarak dari titik 0. Oke, ini harusnya ada di bawah penjelasannya. Oke, nah pada kasus ini saya membuat 2D array berupa nilai jarak dari titik 0, 0,0. Jadi membuat jarak dari titik 0,0, mana 0,0? Deng. Bentar. Oke, 0,0. Oh ya, ini kan beda ya maksudnya. Ini beda grid daripada yang ini. Nah, kita akan membuat, coba kita plot dulu biar nggak bingung. Kita plt.plot, kita coba plot xlist dan ylist. Tiap ngeplot gini harusnya import matplotlib pyplot itu ya, cuman ini kan kita udah import di atas, jadi kita nggak usah import lagi. Tapi ketika kalian pakai spider, pakai apa gitu, pakai IDE yang lain, kalau import atau pakai nulis di notepad gitu ya harus tetap diimport. Oke, ini harusnya nggak plot tapi scatter biar titik, kalau plot kan garis. Nah, kita di sini ada titik 0,0, kita plot juga biar nggak bingung. plt.scatter 0,0, kita beri warna color red. Oke, nah ada titik 0,0 di tengah ini. Nah, kita akan menghitung jarak setiap titik terhadap titik merah, titik 0,0. Kalau pakai ini kan gampang sebenarnya, tinggal pakai x ini kurangi 0, x ini misal di ini ya, x pojok kurangi x ini kan 0, berarti x kurangi 0 kuadrat ditambah y kurangi 0 kuadrat di akar Pythagoras biasa. Jadi seperti ini nanti. Nah, kalau nggak mau di 0,0, misal mau di 1,1, ya ini tinggal 1. Seperti ini kan. Tapi karena ini 0,0 ya, makanya ini tetap saya tulis biar teman-teman ada bayangan. Ini kan mencari nilai jarak dari 0,0, ya udah. Berarti kan dikurangi koordinat ini tiap y atau x. Di sini karena 0,0 berarti di sini 0 dan 0. Dikuadratkan ditambah di akar. Kita mendapat jarak setiap titik terhadap titik tengah ini 0,0. Nah, ini yang akan kita kontur. Logikanya nilai ini dan ini harusnya sama. Ini dan ini dan ini dan ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, itulah kalau kita membuat kontur, kita
butuh grid. Itulah kenapa kita pakai mesh grid. Jadi untuk membuat kontur itu kita butuh koordinat teratur, titik-titik teratur persebaran datanya, baru kita bisa buat garis-garis. Kalau di praktikum lapangan, di pengolahan data geofisika, itu biasanya seperti itu. Memang prosedurnya seperti itu, karena mau buat kontur itu harus membuat koordinat teratur dulu. Makanya di atas kita menjelaskan sedikit soal mesh grid, karena ini akan sering dipakai. Ya walaupun menjelaskan sesuatu itu bukan terus karena ini sering dipakai terus ditekankan ya, bukan seperti itu, tapi ya buat bayangan aja. Mungkin ke depan itu kita akan pakai software yang mungkin tinggal klik untuk membuat kontur, tapi dengan seperti ini harapannya kita paham lah seperti apa sih sebenarnya pembuatan kontur itu, yang diawali dengan grading. Nah, grading itu seperti apa? Kita udah curi start di semester 2 dengan sedikit paham tentang grading. Nah, nanti untuk interpolasi beda lagi. Itu nanti di belakang kita coba jelaskan. Yang di sini kita buat grading sederhana dulu. Membuat grid kotak-kotak tadi. Nah, kita isi nilainya itu dengan nilai jarak. Karena yaudah kita coba-coba aja lah pakai nilai jarak. Ini bisa diisi dengan apapun, contohnya nilai pengukuran kalian. Misal kalian ngukur suhu di kos kalian tiap 2 meter, itu bisa diplot konturnya. Atau ketinggian, topografi, biasanya kalau di peta geologi kan kayak gitu. Nah, ini udah kita buat jaraknya dengan seperti ini, getaran. Oke. Nah, oke. Untuk membuat kontur itu seperti apa? Seperti biasa kita import matplotlib.pyplot. Ini fungsi utama untuk membuat plot. Kemudian kita import matplotlib.cm. cm itu color map. Jadi nggak usah bingung, ini cuma color map karena kita mau pakai warna-warni yang seperti itu. Ada. Oke. Ini X limit, Y limit. Ini maksudnya kalau teman-teman belum pernah tahu, kemarin kan kita udah sempat ngeplot ya di sini kita sempat ngeplot matplotlib. Oke. Kita udah tahu title itu untuk apa. Grid itu untuk menampilkan kotak-kotak. Title itu untuk menampilkan judul. Title ini, X label itu ini, Y label itu ini. Nah, Y label itu keterangan sumbu Y, X label itu sumbu X. Seperti biasa, kalau di Excel ada kayak gitu juga. Nah, cuman di sini kita ada tambahan lagi, yaitu X limit dan Y limit. Maksudnya gambarnya itu kita tampilkan dari berapa sampai berapa. Nah, kalau di sini main 4 sampai 4 ya X-nya dari main 4 sampai 4, Y-nya dari main 4 sampai 4. Ini kalau nggak kita isi, dia secara otomatis akan sampai pojok-pojoknya. Nah, cuman ini kan jadi titik-titiknya ini nggak kelihatan. Nah, makanya saya tampilkan aja seperti ini dari luar, dari sampai luar, biar ada bayangan tentang bagaimana sih titik-titiknya ini. Nah, untuk mengplot kontur sederhana. Kalau tadi untuk mengeplot titik kan kita pakai scatter. Untuk mengeplot line kita pakai line atau plot biasa. Nah, kalau untuk mengeplot kontur kita bisa pakai kontur atau kontur F. Kontur itu cuma garis konturnya. Kontur F itu fill. Jadi ini diisi, ada isinya. Oke, isinya adalah koordinat X, koordinat Y, dan di sini saya isi jarak sebagai nilai konturnya. C-map itu color mapnya ini Coolworm. Ini macam-macam, ada Viridis, ada apa sih namanya, Inferno. Ini buat black hole itu, foto black hole. Black hole itu Inferno atau magma ya? Magma. Lagi ada banyak, teman-teman bisa PGLX ya. Oh, udah nggak PGLX, beda.
hot Oda ya, favorit orang-orang, padahal ini kurang bagus. Bisa nggak ya? Nah, rainbow juga ada, walaupun ini mungkin kurang ini ya, kurang favorit orang-orang, tapi sebenarnya ini kurang ramah buat orang buta warna, baik sebagian maupun total. Yang bagus sebenarnya Viridis atau Magma Inferno, cuman di sini kita pakai Coolworm aja dulu. Oke, seperti ini. Ini kalau mau nampilkan ini, kita tulis saja PLT color bar. Ini dihapus saja, nggak apa-apa, nggak berguna ini. Secara otomatis kan. Jadi tinggal masukkan aja X, Y, dan nilainya aja yang mau dikontur. Nah, di sini saya plot juga scatter titik-titik datanya. Saya warnain color black. Ada banyak opsi lain untuk contouring di situs ini. Nanti bisa menampilkan angkanya, mengganti garisnya. Seperti ini kontur yang lebih, ini bikin alay kayak gini juga boleh, nampilin level kayak gini juga bisa. Jadi teman-teman bisa coba. Nggak cuma di sini, harusnya di dokumentasi Matplotlib-nya lebih banyak. Cuman di sini kita pakai Coolworm dulu. Jadi sekali lagi gampang untuk ngeplot konturnya, tinggal plt.contour aja, contour F untuk mewarnai. Xlist yang udah di grid, Y yang udah di grid, sama jaraknya. Harus nggak jarak sih, maksudnya ini nilai yang akan dikontur. Nah, kalau udah bikin kayak gini, kita akan membuat sayatannya. Kalau kayak gini kan teman-teman bisa lihat sebenarnya ini kalau ibaratnya peta topografi, peta ketinggian, ini tuh ada lembah di tengah-tengah ini. Tapi kan ini bukan ketinggian, ini kan jarak. Karena di semakin dekat dengan 0,0, kita bisa plot lagi 0,0 plt.scatter 0,0, colornya apa ya? Magenta. Nah, ini semakin dekat dengan ini, maka nilainya akan semakin rendah. Semakin jauh nilainya akan semakin tinggi. Yang dekat ini nilai 1. Ini kalau color barnya seperti inilah. Ini kalau kayak lembah kayak gini. Kalau peta topografi ini kayak, kalau geologi geomorfo ini kayak singhole. Ya seperti inilah. Nah, kita akan sayat di sini. Di sini. Kita akan sayat di sini. Nah, seperti ini nanti kita akan sayat di sini. Nah, pertama bagaimana kita membuat garis sayatannya. Nah, karena kita kan mau di Y sama dengan -1. Nanti teman-teman bisa coba di tempat lain, di yang lain. Yang penting masih dalam koridor titik-titik ini ya, karena kalau nyayat di sini ya bisa sih, cuman nggak yang pakai ini. Oke, kita memanfaatkan NumPy dengan indexing. Kalau teman-teman masih ingat, kita akan coba dulu. Kita coba lihat koordinat Xlist dan koordinat Y, dimana ini masing-masing kan pasangan. Setiap ini pasangan yang lain. Nah, kita kan akan membuat sayatan di Y sama dengan -1, atau membuat sayatan di sini, di contoh ini. Nah, oke, berarti kan kita butuh koordinat ini, dan koordinat ini. Kita butuh 3. Oke, berarti kita butuh ini, koordinat -3, 0, 3, ini -3,1, 0, -1, 3, -1. Ini bisa tulis manual, tapi ya nggak mungkin lah. Ini kan karena contohnya gampang, kalian bisa tulis manual ya. Tapi kalau contohnya lebih ribet, ada ratusan ribuan titik, nggak bisa seperti itu. Nah, kita di sini kita coba tebak-tebak aja manual. Nah, kita kan butuh nih yang di Y sama dengan -1 itu
X-nya berapa. Nah, dari gambar sebenarnya kelihatan, tapi kita akan coba lihat. Kita coba lihat koordinat X. Semuanya sama, jadi semuanya sama. Kita kan entah ini, entah di baris ini, atau baris ini, karena semuanya min 3, 0, 3. Nah, tapi kita mau pakai yang mana? Kita bisa pakai sembarang karena ini sama semua kan, tapi kan nggak seperti itu konsepnya, karena setiap ini punya pasangan yang berbeda di Y. Nah, makanya kita lihat dulu aja di Y, karena kan di Y sama dengan min 1 ya. Nah, coba ini yang Y sama dengan min 1 ada di mana? Oh, ada di baris 2 atau indeks 1, karena indeksnya kan dari 0. Ini 0, 1, 2, 3. Oke. Berarti yang di sini yang kita ambil yang di baris 2. Karena min 1 ada di baris 2. Oke, berarti kita ngambil X-list 1. Ingat karena indeksnya dari 0, berarti 0, 1. Kita ambil 1, koma, titik 2. Maksudnya kita ambil 1, 1. X kurung 1 itu kan berarti ini. Koma, titik 2 berarti semuanya yang ada di sini. Berarti min 3, 0, 3. Y-list 1, titik 2. Nah, maksudnya kita ambil Y-list baris kedua, semua kolom X-list 1, titik 2 mengambil di X-list baris 2 semua kolom. Y-list 1, titik 2, Y-list baris 2 atau indeks 2, titik 2. Oke, sebentar. Oke, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini mungkin akan membingungkan ya. Cuman sebenarnya enggak. Karena kita mau ambil Y sama dengan min 1. Udah kita tahu ternyata dia di baris 2. Berarti X-nya yang kita ambil juga baris 2. Nah, karena baris 2, karena indeksnya mulai dari 0, berarti baris 2 itu ada indeksnya 1. Kita ngambil baris 2 karena kita nyayatnya seperti ini, makanya kita ambil baris kan. Ini seperti ini, nanti bisa dilihat dan dibaca ulang-ulang kalau membingungkan. Nah, untuk ngeplot apa ini? Oh, ini untuk ngeplot garisnya, garis sayatannya, kita pakai fungsi ini plt.plot yang tadi kita X-list sama Y-list kita warnai biru. Ini terserah mau diwarnai apa, yang penting kelihatan. Seperti itu. Jadi kita mau plot garisnya dulu, garis sayatannya. Nah, kita ngeplot garis sayatannya dari ini, karena ini akan berguna, indexing ini sangat berguna. Nanti karena untuk ngambil nilai jarak kita butuh indexing ini. Oke. Seperti tadi kita berikan limit, kita plot jaraknya. Oke, yang tadi cuman di copy aja. Kita plot datanya, kita plot ini garis sayatannya, ini plot garis sayatannya seperti ini. Ini yang tadi kita cari. Kita udah punya garis sayatannya, kita udah punya koordinatnya. Nah, yang akan kita cari adalah nilai jarak di setiap titik ini. Karena sebenarnya caranya sama, yaitu kita tinggal panggil jarak di baris 1, baris 2 maksudnya, semua kolom. Sama persis kayak ini. Makanya kita bahas ini agak lama karena ini untuk memanggil nilainya nanti. Memanggil nilainya tinggal pakai nilai ini yang sama, indexing yang sama, karena semuanya kan pasangan, baik X, Y, dan Z, jarak itu tuh pasangan. Jadi kita bisa plot aja nih, plot X, list, dan jarak. Kenapa Y list gak dipakai? Karena kan kita mau plot grafiknya ini kan, sayatannya. Y nya kan gak dipakai, cuma
nilai x sama nilai jaraknya. Makanya kita plot x dan jarak. Nah, hasilnya seperti itu. Seperti ini kita cocokkan ya. Di 0 kita dapat nilai 0. Di 0 kita dapat nilai 0, bukan 0 ya, ini 1 maksudnya, salah. Di 0 kita dapat nilai 1 karena jarak ini dari, oke, kita plot lagi biar ada bayangan. Scatter 0,0 color magenta atau M. Oke. Di titik tengah nilai jaraknya adalah 1. 0 ke min 1 adalah 1 jaraknya. Di pinggir-pinggir sini jaraknya adalah 1, 2, 3. Min 3, 3 di sini. Oke, kita udah berhasil melakukan sayatan di garis horizontal timur barat. Sederhana kan, maksudnya mungkin nanti akan membingungkan tentang ininya sih, indexing. Justru ini tempat belajar kalian tentang array itu di sini. Nah, kita akan plot atas bawah gini biar langsung kita ketahuan. Ini gambarnya jelek banget, ke stretch. Tapi sementara pakai seperti ini dulu aja biar nggak terlalu kompleks. Nah, subplot itu adalah ngeplot dua sekaligus. Jadi seperti ini satu kesatuan nih, kalau di ini satu kesatuan. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan subplot di setiap plot. Ini ada dua tulisan subplot. Subplot 211 sama subplot 212. Maksudnya apa? Ini 211, kita lihat yang diplot apa? Kontur. Nah, 2 angka paling depan itu menunjukkan berapa baris. Kita mau plot atas bawah, ada 2 baris. Angka 2 ini menjelaskan 2 baris. 1 itu apa? Kolomnya. Oke, berarti ini 2 baris, 1 kolom. Ini kan 1 kolom ada 2 baris. 2, 1. 2 baris, 1 kolom. 1 angka terakhir itu menjelaskan urutan. Jadi ini 2 baris, 1 kolom, nomor 1. Ini seperti ini. Kalau ini kita balik, nggak apa-apa, balik aja. Kita balik. Nah, dia akan kebalik. Jadi ini menunjukkan urutan. Nah, oke. Gimana kalau ini kita ubah 1, ini 2, 2, 1. Nah, dia samping-sampingan, tapi kan nggak kayak gini cara mainnya, maksudnya karena sayatannya horizontal ya, kita taruh di bawahnya lah. Oke, 2, 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, inilah konsep subplot. Gampang, tinggal kita tambahin subplot aja di atasnya. Ini maksudnya menjelaskan posisinya. Terus habis itu plotnya masing-masing. Oke, sampai di sini. Nah, ini kalau sayatan ini untuk sayatan ini untuk sayatan ini nggak ada kodenya, soalnya nanti buat tugas. Tenang, kita bisa diskusi di grup, jadi santai aja. Nah, ini contoh aplikasinya di geofisika. Untuk bayangan aja sih sebenarnya, bukan untuk menekankan bahwa ini besok berguna ya. Yang penting kan teman-teman tertarik dulu aja, semoga sih. Nah, ketika kita ngukur pakai gravity meter, ada bola dengan densitas tertentu di bawah permukaan. Terus kita ngukur di setiap titik di permukaan dengan gravity meter. Nah, ini kan ada efek bolanya, ini kan memberikan nilai percepatan gravitasinya, nilai pengukurannya. Nah, mungkin tak gambar kalau. Oke, mungkin gambarnya kayak gini ya, kalau gambarnya jelek. Ini anggap saja bundel. Ini terus ini kita di sini. Kita di sini. Oke, ini ada pohon. Kita ada di sini misal. Oke. Nah, ini ada titik-titik ukur, ada banyak titik ukur yang kita ngukurnya di mana aja.
titik-titik ukur. Nah, ini kan bola tadi. Nah, ini ada jarak R dan dia kena tarikan G. Oke. Paham kan, ini ada tarikan. Ini menarik di sini ada tarikan nilainya G. Nah, G sendiri itu ini bisa ganti warna nggak sih? Oke, bisa. Bukan. Oke, kita nggak usah kasih warna. Nah, G-nya sendiri itu kan ada G yang ke sini. Ini ada G X dan GY. Harusnya sih lebih, kalau 3 dimensi lebih bagus ya. Nah, ini ada GZ. Ya, harusnya sih titik-titik sesuai dengan panjangnya ini. Ya, kalian fisika dasar komponen-komponen kayak gini lah. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya tadi. Oke, rumusnya adalah ini. Negatif gamma 4/3 pi A kuadrat rho kali R topi per R kuadrat. Ya, gambarnya seperti ini. Ini juga akan menarik yang di sini juga sama aja. Ini juga tertarik di sini. Ini ada G. Ini ada masing-masing ada GZ. Jadi setiap titik di koordinat teratur itu, teratur punya kita itu ditarik sama ini. Kayak gini. Ini harusnya di kayak gini lah ya. Nah, ini GZ. Sorry, gambarnya jelek. Oke. Nah, tapi sementara nggak usah khawatir karena kita tinggal masukin aja di rumus, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting tahu bayangannya lah gimana ini. Jadi kita mau mengukur gaya medan gravitasinya, tarikannya di setiap titik di koordinat teratur kita. Kalau tadi kan kita mengukur jarak di setiap koordinat teratur kita. Nah, kita sekarang menghitung nilai gravitasi di setiap titik teratur kita, setiap titik kotak-kotak yang disebabkan oleh bola yang ada di bawah permukaan dengan kedalaman tertentu, dengan jari-jari tertentu A, dan dengan kedalaman, maksudnya jarak itu ya, tertentu. Oke, ini mengulang aja, kita import modul-modul yang diperlukan, matematika, matplotlib, 3D, ini untuk melihat 3D, color map, NumPy, ini konstanta gravitasi, untuk konversi satuan, SI to mg, ini pi, km to meter, ini error. Setelah itu kita membuat fungsinya. Sebelumnya ini kan kalau teman-teman lihat ini step by step ya. Pertama kita mencari radius dulu, mencari jaraknya, jarak setiap, kita mencari jarak dulu R setiap titik terhadap, mencari jarak R dulu. Jadi ini dulu yang dicari. Caranya ya kayak Pythagoras biasa, cuman ini 3D ya. Jadi kita posisi pengamat dikurangi posisi X bola, ini untuk R X, jarak di sumbu X, jarak di sumbu Y sama, pengamat kurangi posisi di sumbu Y untuk bola, tinggal dikurang-kurangin. Kalau tadi kan dikurangi 0 karena dengan titik 0,0, kalau ini dikurangi titik. Jadi jarak pengamat dengan bola berarti, dengan pusat bola berarti P kurangi Q. Setelah itu kita biasa
akar kuadrat dari RX kuadrat RY kuadrat ditambah RZ kuadrat. Biasa menghitung hipotenus, Pythagoras biasa. Nah, ini ada fungsi errornya, maksudnya nanti untuk mengecek kalau R-nya itu 0 harus diubah kedalamannya, karena nanti juga akan merusak perhitungan dan itu harus dihindari juga. Kalau jaraknya sama dengan 0 kan berarti kita nempel sama bendanya. Nah, karena di rumus tadi R-nya akan pangkat 3, kita gunakan aja R3 matpo itu kan untuk power, R pangkat 3. Ini udah pernah semua. Total masanya ini 4 pi rho kali A kuadrat per 3. R kuadrat per 3 ini. A kan jari-jari bulannya. A kuadrat per 3. Oke, ini rumus, ini nilai akhirnya GZ tadi yang udah digambarkan, ada GY, GX, GZ. Gambarnya jelek, tapi seperti inilah maksudnya ya, GY, GZ. Nah, setelah itu kita konversi satuannya dan kita mendapatkan nilai GX, GY, dan GZ. Jadi ini tinggal masukin rumus saja sebenarnya. Dan teman-teman kan kemarin udah mencoba membuat fungsi dan modul bahkan tentang apa sih kemarin ya, getaran harmonis terdam. Nah, ini oke, selanjutnya kita akan looping. Sebelumnya kita membuat koordinat teratur dulu kayak tadi, kayak yang kita lakukan tadi, karena kita kan akan mengukur nilai gravitasi, nilai medan gravitasi karena bola di setiap titik ukur. Nah, titik ukur kita itu kan titik kotak-kotak itu tadi, makanya kita bikin dulu kotak-kotaknya pakai link space dari main 50 sampai 50 dengan jumlah data 100. Untuk Y-nya juga sama, ini untuk mesh grid-nya sama, X, Y. Nah, makanya kan kita buat koordinat teratur main 50 sampai 50 dengan jumlah data 100. Nah, ketika dibuat grid, maka dia akan 100 kali 100. Oleh karena itu jumlah titik kita berarti 100 kali 100. Nah, berarti jumlah nilai medan gravitasi kan juga 100 kali 100. Makanya kita buat dulu nilai gravitasi semacam dummy dulu, kita buatkan wadahnya, yaitu nilainya kita kasih 0 dengan sampai .0 100 kali 100, karena kita tahu nih ukurannya akan 100 kali 100. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita looping. Jadi setiap indeks J, oke, setiap kolom J dulu ya, berarti setiap kolom itu kita hitung. Jadi kolom pertama di baris pertama, I kan baris nih, J kan kolom. Nah, karena loopingnya bertingkat, pertama kita I-nya berarti baris 1 dulu. Baris 1, kolom 1, untuk XY-nya berarti 1, X1,1, Y1,1 dimasukkan ke rumus bola, mendapatkan GX pertama, G pertama, yang kita pakai di sini adalah GZ. GZ pertama kita masukkan di G besar 11. Jadi G besar baris 1 kolom 1 kita isi dengan GZ1. Oke. Setelah itu kita X1, X baris 1 kolom 2, Y baris 1 kolom 2 dimasukkan di rumus bola. Kita dapat GX, GY, GZ. GZ-nya kita masukkan di G baris 1 kolom 2, kita masukkan GZ hasil ini. Selanjutnya kolomnya nambah terus sampai kolom ke 100, baru ganti baris ke 2. I2 untuk J dari
1 sampai 100, baru dari kolom 1 sampai 100 baru dihitung lagi baris 3. Itu dihitung diulang-ulang terus. Jadi maksudnya ini kan untuk kolom dulu kan indexing I, J itu kan J itu kan kolomnya. Kolom dulu, nah kalau kolomnya semua selesai ganti baris, terus kolom di baris itu ganti baris lagi, ini looping biasa. Nah, setiap looping dia mengganti nilai 0 dengan nilai GZ yang kita dapat. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita plot. Ini proyeksinya 3 dimensi, sederhana sebenarnya plotnya. Nah, bagus toh gambarnya. Tapi untuk praktikum ini kita pakai kontur dulu aja. Jadi ini mungkin besok-besok akan dipakai karena kita juga aku nggak tahu, belum nyoba. Ini kan kita slicing, ini kontur biasa sama. Ini kalau 3D, ini kalau kontur. Nah, kita kan ini slicingnya kan slicing gambar 2 dimensi ya. Jadi, nah harapannya sih besok saya belum nyoba, cuman kalau bisa ada gambar 3D, kita slicing secara horizontal dan vertikal. Nah, ini level 1 dulu lah. Makanya ke depan kita juga akan main-main dengan 3D, tapi belum coba untuk slicing. Nah, untuk tugasnya buat 2. Kalau tadi kan bulannya cuma 1, ini bulannya 2. Mau divariasikan parameternya, baik jarak jari-jari, densitasnya, nggak apa-apa, terserah teman-teman. Kalau di contoh saya ini ada 2 bola, yang satu di 20,-20, yang satu di 20,25. Nah, saya buat 2 sayatan yang horizontal. Itu ini seperti ini kan di sini. Sesuai. Ini 0, makin lama makin tinggi, pas puncak di sini. Turun, terus yang di sumbu ini naik, turun, naik lagi. Seperti ini. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat seperti ini. Ini kalau ininya diubah-ubah nggak apa-apa sih, cuman kalau bisa yang tetap efeknya yang di ini tuh beda sama ini. Ini mau agak geser sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting nanti bentuknya beda lah, ini sama ini, masa nanti sama. Makanya saya tambahin 1 biar agak beda. Ini agak dikira-kira dulu nanti ini indeks keberapa. Yang jelas seperti itu. Oke, nanti seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo aja di grup. Cuman mungkin kalau bisa saya fast respon, cuman kalau belum bisa jawab ya mungkin agak googling dulu, nggak masalah. Semoga bisa membantu teman-teman, dan kalau tujuan saya sih sebenarnya semoga teman-teman bisa tertarik di Medcom. Perkara kalian besok pakai atau enggak itu terserah ya, yang penting seneng dulu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mencoba.